Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023. Hari ini, Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, Santo Bartolomeus, Rasulmu, telah mempercayakan diri dengan tulus hati kepada putramu karena iman. Semoga berkat doa Santo Bartolomeus, gerejamu senantiasa menjadi sakramen keselamatan bagi segala bangsa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertemuan atau perjumpaan adalah sebuah kata sederhana. Namun, dalam kata yang sederhana itu terdapat syarat makna. Sederhana karena terlalu sering diucapkan atau dapat setiap waktu terjadi. Kalau sederhana, mengapa harus syarat makna? Pertemuan bukanlah kejadian di mana dua orang berada bersama di suatu tempat pada saat yang bersamaan.
Pertemuan selalu berarti hadir bersama dengan seseorang. Karena itulah pertemuan selalu syarat makna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran Yesus di tengah bangsanya mengundang kekaguman, keterpesonaan, dan membawa keyakinan akan keselamatan. Kekaguman dan keterpesonaan membawa para murid untuk datang mendengar, melihat, dan mengalami kehadiran Yesus. Kekaguman akan cerita tentang Yesus membawa pada proses kemuridan oleh karena sebuah pertemuan. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Panggilan kemuridan berawal dari perjumpaan dengan Yesus yang memanggil para murid untuk hadir bersama mewartakan kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Bartolomeus Rasul yang dipestakan oleh Gereja Kudus pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk ambil bagian dalam perjumpaan untuk menjadi murid Kristus. Panggilan kemuridan adalah inisiatif Tuhan sendiri, tetapi Tuhan meminta jawaban dan kesediaan untuk ambil bagian dalam perutusannya. Tindakan untuk datang kepadanya, mendengar, berjumpa, dan hadir bersama Yesus adalah perjalanan seorang murid. Hadir bersama Yesus berarti pula hidup dan ambil bagian dalam tugas perutusannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan menjadi Rasul Yesus diawali dengan pertobatan. Orang harus meninggalkan pekerjaan dan cara berpikir lama. Mengubah pekerjaan dan cara berpikir lama tidak gampang. Nathanael adalah salah satu contohnya. Tak ada sesuatu yang baik berasal dari Nazaret, adalah cara pikir rasial yang harus disingkirkan. Yesus berhasil mengubah cara berpikir seperti ini dan memanggilnya menjadi rasul. Rasul Bartolomeus pun bertobat dan mengikuti Yesus. Begitulah, pertobatan selalu didahului dengan perjumpaan dan mengikuti Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul, maka sebagai umat Allah yang dipersatukan melalui persekutuan Gereja Katolik yang kudus, kita diajak untuk semakin menghidupi iman kita kepada Sang Penyelamat itu. Kita harus sungguh-sungguh yakin memiliki kedalaman iman yang terus-menerus kita kembangkan, agar meskipun kita masih bersiarah di dunia ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Dan Ia selalu dari saat ke saat memanggil kita untuk berjalan bersama dengan Dia sebagai putra dan putrinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.